Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, bagus alhamdulillah. Kabarnya Ibu bagus kan? Luar biasa. Baik. Ibu Wayan sendiri bagaimana kabar Ibu Wayan? Juga baik bagus kan? Nah, kira-kira apa sih tujuan Ibu datang di ruangan saya ya di jam istirahat ini? Begini bagus kan? Saya sedikit ada problem tentang belajar dalam kelas. Problem tentang pembelajaran di dalam kelas. Ya bukan masalah pribadi ya, tapi masalah Ya. siswa. Ya. Nah, masalah apa sih Ibu Wayan? Saya memiliki masalah bagus kan? Kenapa pembelajaran di dalam kelas itu siswa itu tidak antusias, tidak kreatif, ataupun tidak bersemangat seperti itu. Jadi Ibu mau sharing pagi hari ini pembelajaran yang dilakukan dalam kelas itu siswa kurang antusias, siswa kurang semangat. Iya. Ya. Nah, apa yang menjadi tujuan bincang-bincang dengan kita saat ini, Bu Wayan? Yang menjadi tujuan saya untuk ketemu bagus dalam berbincang ini, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana anak-anak itu bisa semangat ataupun kreatif, antusias saat saya memberikan pelajaran seperti itu. Tujuan yang sangat mulia Ibu Wayan, bahwa Ibu Wayan menunjukkan ada perubahan, ya, bahwa pembelajaran lebih berpihak kepada siswa. Nah, Ibu Wayan, apa yang Ibu Wayan harapkan dari bincang-bincang kita sekarang? Yang saya harapkan Pak Gusta bisa memberikan solusi buat saya tentang bagaimana cara saya itu sehingga anak-anak itu bisa dapat berdiskusi ataupun berkolaborasi dengan temannya secara aktif seperti itu. Ya. Nah, Ibu Wayan, apa kriteria keberhasilan yang Ibu Wayan harapkan saat pembelajaran dari siswa-siswi di kelas Ibu Wayan? Kriteria yang saya harapkan itu adalah Siswa seperti apa? siswa itu bisa yang pertama itu mereka bisa belajar secara aktif, ya. Yang berikutnya siswa itu bisa memahami tentang pembelajaran yang saya berikan. Ya. Berarti siswa aktif belajar bersama Ibu Wayan, kemudian mereka memahami kompetensi yang mereka akan pelajari. Ibu Wayan kan mengajar PKK, ya perlu otomatis ada praktek-praktek. Bagaimana dengan praktek? Kalau dengan praktek itu kriteria yang saya inginkan itu bahwa anak-anak bisa bisa berkolaborasi dalam pembuatan Ya, berarti kriteria atau skala 10 kita dapat katakan seperti itu apabila siswa itu aktif, siswa bisa berkolaborasi, siswa bisa melakukan berbagai macam praktek produk pangan lokal itu dengan baik. Nah, sekarang Ibu Wayan pada saat pembelajaran, ya, menurut Ibu Wayan skala nilai berapa yang Ibu Wayan bisa berikan untuk siswa Ibu Wayan pada saat pembelajaran yang kemarin-kemarin? Nilai yang saya bisa berikan itu 5 karena Nilai 5. Iya. Ya. Karena dalam modul pembelajaran saya ini model pembelajarannya itu mungkin tidak sesuai dengan materi yang saya ajarkan, jadi nilainya 5. Oke, nilai 5 karena perangkat yang Ibu buat yang menurut Ibu belum sesuai dengan yang diharapkan aktivitas di dalam kelas. Kalau dari pribadi siswa bagaimana? Kalau dari pribadi siswa itu saya harapkan siswa itu dia bisa menerima itu materi pembelajaran dari saya apabila model pembelajarannya itu sesuai dengan mereka punya pemahaman. Ya, berarti nilai 5 itu karena siswa tidak aktif. Ya, kemudian Ibu juga mengevaluasi diri, ya, bahwa perangkat yang dibuat itu belum memenuhi
ekspektasi yang Ibu mau supaya siswa itu bisa aktif, bisa kreatif, bisa kolaborasi, bisa bekerja pada saat kerja kelompok. Nah, Ibu Wayan, nilai yang Ibu harapkan itu berapa? Nilai yang saya harapkan itu bagus kan nilai 8. Nilai 8 ya, angka yang sempurna. Nah, untuk mencapai nilai 8 itu ukuran keberhasilan. Untuk nilai 8, apa yang Ibu bisa lihat? Oh, siswa saya kasih nilai 8. Itu kriterianya apa? Kriteria yang pertama Pak Ustaz, saya harus mengubah sebenarnya modul ajar di dalamnya ini atau modul berikutnya. Saya harus mengubah model-model pembelajaran atau media pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian saya harus konsultasi di Pak Ustaz sebagai wakil kurikulum ingin mendapatkan bagaimana rencana saya ke depannya untuk memperbaiki ini modul ajar. Oke, jadi kriteria keberhasilan kalau mau dapat angka 8 itu bahwa perangkat yang Ibu buat sudah harus sesuai dengan lebih berpihak kepada siswa ya. Nah, yang lalu Ibu Wayan kan kita sudah sama-sama belajar tentang perangkat pembelajaran, diferensiasi dan sosial emosional. Nah, apakah Ibu Wayan sudah merevisi, sudah memperbaiki, sudah membuat? Saya sudah merevisi ya. Oh, sudah merevisi tetapi belum dilakukan PSN di dalam kelas. Oh, luar biasa. Ya, karena baru beberapa perangkat yang saya periksa. Jadi mungkin sebentar saya bisa dapatkan dari Ibu Wayan supaya saya melihat ya tentang ya perangkat pembelajaran, diferensiasi dan sosial emosional yang Ibu Wayan sudah buat. Jadi Ibu Wayan, apa rencana aksi yang Ibu Wayan mau buat untuk menolong Ibu sendiri dan untuk menolong siswa supaya bisa aktif, mereka termotivasi mengikuti pembelajaran Ibu Wayan? Yang pertama Pak Ustaz, saya akan konsultasi sama kepala sekolah sebagai administratif sekolah ini. Jika beliau menyetujui berarti kita melaksanakan yang namanya kegiatan JAP. Kemudian kedua, saya sebagai Pak Ustaz sebagai Kakur atau kepala sekolah dan kurikulum, saya ingin Pak Ustaz itu selalu mendampingi saya, selalu memberikan solusi seperti itu. Nah, yang ketiga saya akan mengajak teman-teman atau rekan-rekan guru untuk ikut melaksanakan kegiatan ini. Oh, jadi rencana Ibu Wayan ya bahwa Ibu Wayan mau memperbaiki perangkat, kemudian Ibu Wayan mau mengusulkan ya kepada kepala sekolah tentang kegiatan KT. Kalau saya sebagai wakil kurikulum saya sangat setuju. Jadi Ibu Wayan, hanya tinggal nanti Ibu Wayan mengonfirmasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan kegiatan KT. Nah, saya perlu mengetahui kira-kira Ibu Wayan ya untuk kegiatan IHT itu fokusnya apa? Ya baik Pak Ustaz, untuk kegiatan IHT itu saya memfokuskan kalau membuat modul ajar, saya rasa teman-teman sudah memahami. Nah, lebih spesifik atau lebih khususnya lagi, saya mau kegiatan IHT itu kita lebih memilih model-model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian yang berikutnya tentang alat peraga yang kita gunakan saat mengajar, sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Oh, luar biasa. Jadi IHT nanti yang direncanakan itu hanya berfokus pada model-model pembelajaran, kemudian bagaimana tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Nah, strategi apa yang Ibu Wayan akan lakukan untuk aksinya tadi? Strategi yang pertama, saya harus berkoordinasi pada kepala sekolah kapan waktunya ditentukan. Jika sudah kepala sekolah bersedia, berarti waktunya kita akan lakukan dalam waktu dekat, itu 2 minggu ke depan. Kemudian koordinasi dengan Pak Ustaz sebagai wakil kurikulum ya untuk melakukan kegiatan IHT ini. Kemudian berikutnya mengajak rekan-rekan guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Ya, jadi luar biasa sekali Ibu Wayan. Untuk rencana kegiatan IHT kapan Ibu mau extend? Baik Pak Ustaz, untuk kegiatan rencana IHT akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Oh, 2 minggu setelah mengonfirmasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, Ibu Wayan, dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Baik Pak Ustaz, dari percakapan ini saya berterima kasih kepada Pak Ustaz yang selama ini
yang menjadi hambatannya saya itu Pak Gustaf tentang tidak aktifnya siswa di dalam kelas. Nah, dari berbincang kita hari ini saya mendapatkan solusi ya, di mana yang pertama saya mendapatkan solusi dengan mengubah modul ajar saya menjadi modul ajar memiliki beberapa model. Kemudian saya merefleksi diri saya Pak Gustaf dan mengikuti kegiatan JAP dengan mengkonfirmasi pada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bersedia Ya. Baik Ibu Wayan, ya, berkaitan dengan problem yang Ibu sampaikan tadi tentang keaktifan siswa, ya, tentang anak perangkat, tentang praktek ya dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya mungkin pada saat ini saya bisa lihat-lihat ya perangkat Ibu Wayan, ada apa? Ya, ada bagusan saya print, tolong masukkannya dari Oke. Ya, jadi perangkat yang Ibu Wayan buat ini, di sini saya melihat bahwa Ibu Wayan buat perangkat ini adalah sosial emosional dan berdiferensiasi. Jadi ini seperti perangkat yang kita sudah sama-sama belajar untuk beberapa minggu yang lalu, ya. Nah, Ibu Wayan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Ibu Wayan untuk perangkat yang ini? Baik Pak Gustaf, yang menjadi tujuan pembelajaran saya pada perangkat ini yang pertama yaitu siswa mampu melakukan pengolahan pangan lokal baik secara prosedural, mandiri, kreatif, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua Pak Gustaf, siswa mampu menentukan harga produk, melakukan atau menentukan media yang digunakan untuk pemasaran produk, dan yang ketiga siswa mampu memasarkan produk. Ya. Nah, Ibu Wayan, dari modul ajar yang Ibu buat, ya, nanti kita Ibu nanti akan ya Excel itu, atau saya akan mensupervisi Ibu nanti pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 itu, kira-kira pada saat pembelajaran nantinya itu area pengembangan apa yang ingin Ibu munculkan atau yang ingin Ibu capai dari pembelajaran? Baik, area yang ingin saya kembangkan hingga dicapai waktu saya pertama mendorong partisipasi siswa, ya, baik berkolaborasi dalam membuat suatu proyek. Dan yang kedua, kita harus mengembangkan model pembelajaran yang memperhitungkan keragaman siswa-siswa. Kita harus memetakan ya mana siswa yang bisa menerima secara audio, visual ataupun deskriptif. Kemudian yang ketiga Pak Gustaf, area pengembangan ketiga, kita mendorong pembelajaran yang berbasis proyek. Ya. Jadi ada 3 area pengembangan yang Ibu mau munculkan pada saat nanti di supervisi di tanggal 11 Oktober itu. Ya. Jadi di sini Ibu mau menjawab problem yang Ibu ceritakan, yang Ibu bagikan, bahwa Ibu mau melihat bahwa siswa-siswa yang diajarkan nanti mereka itu aktif, kreatif, kemudian mereka kolaborasi karena nanti ada produk yang dikerjakan, ya. Kemudian berikutnya Ibu mau pastikan apakah model pembelajaran, dari sini saya lihat model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dan project based learning. Apakah itu sudah tepat atau belum tepat, dan kita akan lihat nanti di tanggal 11 itu. Kemudian di situ nanti kalau saya tidak ini di dalam modul ini terlihat bahwa nanti pada saat pembelajaran siswa langsung melaksanakan project untuk di sini menghasilkan ya produk pangan lokal ya berbagai ini. Nah, Ibu Wayan, saya mau mendengar strategi apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengembang atau untuk menjawab area pengembangan yang ingin dicapai. Baik Pak Gustaf, strategi yang saya persiapkan itu yang pertama, sebenarnya kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Kita hanya mengingat kembali saja sehingga kita bisa menciptakan kelas yang aman seperti itu. Kemudian strategi yang kedua itu kita harus membuat suatu esprit yang bagus bisa kita mengajar supaya siswa itu merasa dihormati dan dihargai. Ya, bikin memecah suasana. Iya, betul. Seperti itu. Yang ketiga, kita harus mengatasi perbedaan individu dalam gaya belajar dan kemampuan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana individu yang
baik secara mungkin dia bisa menerima audio visual, audio atau mungkin estetik. Jadi kita tidak bisa membatasi, tidak boleh membatasi. Kemudian strategi yang berikutnya, kita harus mendorong siswa itu untuk diskusi dalam pembuatan suatu proyek seperti itu, ya. Kemudian kita memberikan kesempatan atau kita memberikan waktu buat siswa untuk mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan gagasannya atau mengeluarkan pendapatnya di dalam suatu pembelajaran. Ya, kemudian strategi berikutnya kita memberikan peran yang aktif bagi siswa ketika dalam pembelajaran berlangsung. Dan yang berikutnya kita memberikan umpan balik ya kepada siswa ketika kita mengajar. Ya, setelah kita mengajar kita memberikan umpan balik supaya kita mengetahui apakah pembelajaran kita pada hari itu sudah mereka terima dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, pemirsa, kita memfasilitasi siswa dalam refleksi siswa ya tentang kemajuannya atau kemajuan dalam belajar. Itu strategi yang saya ingin. Jadi luar biasa sekali Wan. Jadi dari area pengembangan yang Ibu capai, Ibu sudah menyampaikan tadi beberapa strategi yang Ibu bisa lakukan. Ya, dan yang saya tangkap itu, yang pertama Ibu tetap mengampanyekan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua itu ada ice breaking untuk memecahkan suasana, ya sehingga murid-murid ya mempersiapkan mereka untuk menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian yang berikutnya di sini tadi saya melihat tentang gaya belajar. Ya, dan saya sudah melihat di perangkatnya Ibu ini, di sini sudah ada daftar nama siswa yang Ibu sudah bagi. Ya, jadi sini ada contoh kuesioner. Jadi Ibu sudah bagikan kuesioner juga. Dan sini ada siswa yang masuk dalam kategori visual, audio, dan kinestetik. Ya, kemudian juga tadi yang saya dengar bahwa Ibu memfasilitasi. Ya, siswa sudah bisa aktif dalam diskusi. Ya, kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada siswa siswa dalam menyampaikan ide gagasan. Kemudian terakhir dari situ juga tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan memanfaatkan ruang refleksi. Jadi di perangkat Ibu sini sini terlihat bahwa ada refleksi siswa dan refleksi guru. Ya, dan di sini Ibu akan memanfaatkan untuk yang menerima masukan, saran, tanggapan dari siswa berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Wayan ya untuk percakapan pra observasi kelas ya di hari ini tanggal 5 Oktober. Jadi nanti mungkin 1 minggu dari sekarang Ibu Wayan nanti saya akan supervisi Ibu Wayan di tanggal 11 nanti pada hari Kamis. Untuk itu saya harap Ibu Wayan dapat mempersiapkan diri ya, baik perangkat yang sudah dibuat saya lihat ini sudah sangat bagus, sudah layak untuk Ibu Wayan pakai mengajar. Dan di sini sosial emosionalnya ada, pembelajaran diferensiasinya ada, gaya belajar siswa yang Ibu sudah buat itu sudah sangat tepat. Ya, kiranya nanti sambil supervisi Ibu Wayan dapat melaksanakan tugas pembelajaran proses belajar mengajar. Baik. Terima kasih Ibu Wayan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama Ibu Wayan. Kiranya solusi yang Ibu Wayan sudah temukan sendiri ini ya nanti dapat realisasi. Untuk Ibu Wayan waktu jualan yang membatasi diskusi kita pada pagi hari ini karena saya harus siap kembali membimbing anak-anak di lahan, dan mungkin dalam beberapa hari ini saya bisa kembali berkunjung ke ruangan saya mau mendengar itu informasi apakah kepala sekolah menyetujui kegiatan IHT, dan apabila kegiatan IHT disetujui para peneliti, saya akan membantu dan mendukung Ibu Wayan beserta rekan-rekan guru lainnya untuk kita mensukseskan kegiatan IHT ini, sehingga bukan Ibu Wayan saja yang dapat menolong siswa Ibu Wayan, tetapi kita seluruh sivitas akademika pun perlu sama-sama belajar tentang model-model pembelajaran, kemudian mengevaluasi diri untuk menyempurnakan modul-modul pembelajaran kita sehingga menjadi modul yang berdiferensiasi dan memiliki sosial emosional sehingga pembelajaran kita lebih berguna kepada siswa. Ya, baik, oke Ibu Wayan, ya terima kasih Ibu Wayan sudah datang berkunjung. Ya. Juga dijawab. Baik Ibu Wayan, ya berkaitan dengan
problem yang Ibu sampaikan tadi tentang keaktifan siswa, ya tentang angkat raga, tentang praktek ya dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya mungkin pada saat ini saya bisa lihat-lihat ya perangkat rumah di bawah ada apa? Ya ada bagusnya, saya ada print, tolong masukkannya ya. Oke. Ya jadi perangkat yang Iwayan buat ini, di sini saya melihat bahwa Iwayan buat perangkat ini adalah sosial emosional dan diferensiasi. Jadi ini seperti perangkat yang kita sudah sama-sama belajar untuk beberapa minggu yang lalu, ya. Nah, Bu Wayan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Ibu Wayan untuk perangkat yang ini? Baik Pak Ustaz, yang menjadi tujuan pembelajaran saya pada perangkat ini yang pertama yaitu siswa mampu melakukan pengolahan pangan lokal, baik secara prosedural, mandiri, kreatif, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, siswa mampu menentukan harga produk, melakukan atau menentukan media yang digunakan untuk pemasaran produk, dan yang ketiga siswa mampu memasarkan produk. Ya. Nah, Ibu Wayan, dari modul ajar yang Ibu buat, ya, nanti kita Ibu nanti akan ya Excel itu, atau saya akan mensupervisi Ibu nanti pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 itu, kira-kira pada saat pembelajaran nantinya itu area pengembangan apa yang ingin Ibu munculkan atau yang ingin Ibu capai dari pembelajaran? Baik, area yang ingin saya kembangkan yang dari sampaikan saya, yang pertama mendorong partisipasi siswa, ya, baik berkolaborasi dalam membuat suatu proyek. Dan yang kedua, kita harus mengembangkan model pembelajaran yang memperhitungkan keragaman siswa. Seperti kita harus memetakan ya mana siswa yang bisa menerima secara audio, visual ataupun kinestetik. Kemudian yang ketiga Pak Ustaz, area pengembangan ketiga, kita mendorong pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi ada 3 area pengembangan yang Ibu mau munculkan pada saat nanti di supervisi di tanggal 11 Oktober itu. Ya. Jadi di sini Ibu mau menjawab problem yang Ibu ceritakan, yang Ibu bagikan, bahwa Ibu mau melihat bahwa siswa-siswa yang diajarkan nanti mereka itu aktif, kreatif, kemudian mereka kolaborasi, karena nanti ada produk yang dikerjakan, ya. Kemudian berikutnya Ibu mau pastikan apakah model pembelajaran. Dari sini saya lihat model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dan project based learning. Apakah itu sudah tepat atau belum tepat, nanti kita akan lihat nanti di tanggal 11 itu. Kemudian di situ nanti kalau saya tidak ini di dalam modul ini terlihat bahwa nanti pada saat pembelajaran siswa langsung melaksanakan project untuk di sini menghasilkan ya produk pangan lokal, ya berbagai ini. Nah Ibu Wayan, saya mau mendengar strategi apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengembang atau untuk menjawab area pengembangan yang ingin dicapai. Baik Pak Ustaz, strategi yang saya persiapkan itu yang pertama, sebenarnya kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Kita hanya mengingat kembali saja sehingga kita bisa menciptakan kelas yang aman seperti itu. Kemudian strategi yang kedua itu kita harus membuat suatu esprit yang bagus bisa kita mengajar supaya siswa itu merasa dihormati dan dihargai. Ya, bikin memecah suasana. Iya, betul. Seperti itu. Yang ketiga, kita harus mengatasi perbedaan individu dalam gaya belajar dan kemampuan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana individu yang baik secara mungkin dari sumber modul visual, audio, kemudian estetik. Jadi kita tidak bisa membatasi, tidak boleh membatasi. Kemudian strategi yang berikutnya, kita harus mendorong siswa itu untuk diskusi dalam pembuatan suatu proyek. Seperti itu, ya. Kemudian kita memberikan kesempatan atau kita memberikan waktu buat siswa untuk mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan gagasannya atau mengeluarkan pendapatnya di dalam pembelajaran. Ya. Kemudian strategi berikutnya kita memberikan peran yang aktif bagi siswa ketika dalam pembelajaran berlangsung. Dan yang
Berikutnya kita memberikan umpan balik ya kepada siswa ketika kita mengajar. Ya, setelah kita mengajar kita memberikan umpan balik supaya kita mengetahui apakah pembelajaran kita pada hari itu sudah mereka terima dengan baik. Dan yang terakhir, pemirsa, kita memfasilitasi siswa dalam refleksi siswa ya tentang kemajuannya atau kemajuan dalam belajar. Itu strategi yang saya ingin. Jadi luar biasa sekali Wan. Jadi dari area perkembangan yang Ibu capai sudah menyampaikan tadi beberapa strategi yang Ibu bisa lakukan. Ya, dan yang saya tangkap itu yang pertama Ibu tetap mengampanyekan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua itu ada ice breaking untuk memecahkan suasana ya sehingga murid-murid ya mempersiapkan mereka untuk menerima pembelajaran yang baik. Kemudian yang berikutnya di sini tadi saya ramian tentang gaya belajar. Ya, dan saya sudah menjadi perangkatnya Ibu ini. Di sini sudah ada daftar nama siswa yang Ibu sudah bagi. Ya, jadi sini ada contoh kuesioner. Jadi Ibu sudah bagikan kuesioner juga. Dan sini ada siswa yang masuk dalam kategori visual, audio, dan kinestetik. Ya, kemudian juga tadi yang saya dengar bahwa Ibu memfasilitasi. Ya, siswa bisa aktif dalam diskusi. Ya, kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya dalam menyampaikan ide gagasan. Kemudian terakhir dari situ juga tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan memanfaatkan ruang refleksi. Jadi di perangkat Ibu di sini sini terlihat bahwa ada refleksi siswa dan refleksi guru. Ya, dan di sini Ibu akan memanfaatkan untuk yang menerima masukan, saran, tanggapan dari siswa berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah ya, baik, terima kasih Ibu Wayan ya untuk percakapan pra observasi kelas ya di hari ini tanggal 5 Oktober. Jadi nanti mungkin 1 minggu dari sekarang Ibu Wayan nanti saya akan mensupervisi Ibu Wayan di tanggal 11 nanti pada hari Kamis. Untuk itu saya harap Ibu Wayan dapat mempersiapkan diri ya, baik perangkat yang sudah dibuat saya lihat ini sudah sangat bagus, sudah layak untuk Ibu Wayan apa mengajar. Dan di sini sosial emosionalnya ada, pembelajaran diferensiasinya ada, gaya belajar siswa yang Ibu sudah buat itu sudah sangat tepat. Ya, kiranya nanti saat disupervisi Ibu Wayan akan melaksanakan tugas pembelajaran, proses belajar mengajar. Baik. Terima kasih Ibu Wayan. Terima kasih Pak Ustaz. Pisang goreng, crispy, bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya yang pertama pisang, setelah kemudian tepung panir, tepung terigu, sayur, tepung tapioka. Ya, cara pembuatannya seperti apa? Pertama pisang dikupas dulu, lalu setelah dikupas diiris menjadi 3 bagian. Ya. Sudah sambil diiris, mempersiapkan adonan. Ya, adonan yang bagaimana? Tepung terigu,
Ya. tapioka, dicampur taruh bubur, Terus? air, Hmm? setelah itu ini dicampur ke sana, Ini apa? Pisangnya? Pisang dicampur di adonan adonan terigu, ada terigu basah. Kemudian? diangkat, Ya. taruh di sini, Ya. tepung panas lalu digoreng. Oke. Nomor 1, pembuatan Ubi goreng. ubi goreng. Bahan dasarnya apa? Ubi. Ubi. Cara pembuatannya seperti apa? Ini pertama lakukan mengupas ubi dan mencuci. Ya. Lalu mencuci, mengukus, terus tiriskan lalu Ditiriskan terus diiris tipis-tipis lalu goreng. digoreng. Setelah digoreng, Disajikan dan ditaruh dalam ya. Kalau di mie ikan. Oke. Jatuh pisang. Cara pembuatan yang pertama bagaimana orang jatuh pisang? Dengan halus, Ya. Setelah itu, kemudian yang matang, kemudian ya. Terus ya. Setelah itu ya. Setelah diiris, haluskan. Kemudian ditumis dan kemudian haluskan dicampur dengan pepaya dan kelapa. pertama kita mencampur Pertama, bahan-bahan dari sayuran oke, mencampur bahan-bahan, kemudian oke, mencampur terigu dan tepung tapioka. Setelah itu, ya menaruh air secukupnya. Kemudian, setelah itu menggoreng hingga matang. Tenang dan aman. Baik Ibu Wayan, ya jadi kemarin tanggal 11 Oktober tahun 2023 saya sudah melakukan supervisi klinis itu untuk kegiatan pembelajaran Ibu Wayan tentang pengolahan produk pangan lokal. Dan di sini saya lihat bahwa Ibu sangat antusias sekali bersemangat melayani anak-anak dalam pembelajaran baik teori maupun praktek kemarin yang sudah dilakukan. Nah, Ibu Wayan, saat ini kita akan melaksanakan ya wawancara pasca observasi yang kemarin. Nah, menurut Ibu Wayan, jadi yang di tanggal 5 waktu pra observasi itu bahwa untuk pembelajaran tanggal 11 yang akan diobservasi di situ ada area pengembangan yang Ibu Wayan sudah sampaikan. Itu ada 3, yaitu tentang keaktifan siswa, terus ya keefektifan penggunaan model pembelajaran dan itu pembelajaran sistem project. Jadi ada praktik yang sudah lakukan. Kemudian juga waktu pra observasi Ibu Wayan juga sudah menyampaikan tentang strategi-strategi yang Ibu Wayan lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Itu salah satu di antaranya yaitu tentang bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang aman, yang mendukung lewat kegiatan kelas. Kemudian
bagaimana EYM memfasilitasi supaya siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian EYM memanfaatkan model pembelajaran itu ada 2, discovery learning dan project based learning. Kemudian bagaimana EYM memanfaatkan itu ruang refleksi baik guru maupun siswa, sehingga dapat ada masukan saran itu menjadi strategi Ibu Wayan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Nah, menurut Ibu Wayan, dari pembelajaran yang Ibu Wayan sudah lakukan kemarin pada saat di supervisi itu, apakah sudah tercapai, apakah sudah maksimal berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dicapai beserta dengan strategi yang Ibu Wayan sudah lakukan kemarin? Ya, berdasarkan supervisi yang sudah dilakukan, ini pembelajaran sudah tercapai dan sesuai. Jadi itu di mana kita lihat dari kegiatan pendahuluannya, di mana yang pertama itu siswa ini dan berdoa, mengecek kehadiran siswa, di mana saya menyampaikan tujuan pembelajaran itu mereka sudah terima dengan baik. Kemudian dari pertanyaan pemantiknya, pemahaman bermakna, maupun tentang ini penilaian diagnostiknya, ya. Jadi saya sudah menanyakan bagaimana perasaan siswa pada saat itu. Kemudian kita lanjut ke kegiatan intinya, di mana kegiatan intinya dalam literasi saya memberikan bacaan kepada siswa berperan aktif, ya, saling siswa bertanya, siswa yang lain menjawab. Jadi mereka itu dalam kegiatan literasi itu sangat aktif di luar ekspresi saya, karena mereka suka bertanya tentang hal-hal yang mereka belum pahami. Kemudian dalam kegiatan inti juga saya membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam beberapa kelompok itu saya memberikan ruang refleksi bagi siswa, di mana pada saat itu siswa berkolaborasi, siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan suatu proyek yang diberikan. Kemudian setelah itu siswa berpresentasi, ya, siswa lain yang menanggapi maupun bertanya, ataupun siswa yang presentasi menjawab dengan baik. Jadi itu pada kegiatan intinya. Nah, di mana pada kegiatan penutupnya siswa juga dapat memberikan kesimpulan, ya, tentang materi atau pembelajaran yang berlaku saat ini. Jadi saya memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berpresentasi dengan baik sesuai dengan proyek atau pembelajaran yang diberikan. Jadi kita bersama-sama membuat suatu kesimpulan. Dan akhirnya untuk itu yang saya lakukan itu sangat-sangat di luar ekspektasi saya, bahwa siswa itu sangat aktif di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi betul sekali Ibu Wayan. Jadi kemarin pada saat di supervisi yang tanggal 11 kemarin itu, bahwa situ aspek dan strategi pengembangan yang mau dikembangkan itu terlihat. Bahwa yang pertama itu mendorong partisipasi aktif siswa berdiskusi. Di situ terlihat bahwa Ibu membentuk kelompok, Ibu membantu kelompok diskusi dan mereka berdiskusi. Kemudian situ tentang model pembelajaran, jadi di perangkat Ibu, perangkat diferensiasi ini, di situ ada 2 model pembelajaran yang Ibu gunakan, ada discovery learning dan project based learning. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran berbasis project. Jadi kemarin setelah mereka mendiskusikan informasi produk, ya, kemarin langsung dengan action mereka mempraktekkan beberapa produk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian berkaitan dengan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, itu terlihat bahwa kemarin Ibu kembali mengingatkan, mengkampanyekan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Kemudian yang berikutnya di situ untuk memastikan siswa dihargai, diterima, dan dihormati. Di situ Ibu melakukan beberapa screening. Kemudian berikutnya juga itu untuk mengatasi tadi perbedaan individu, Ibu sudah melakukan pemetaan daya belajar. Jadi di perangkat Ibu itu sudah ada data, yaitu tentang kinestetik, siswa ini masuk dalam audio atau dalam visual. Ya, kemudian yang berikutnya juga dalam diskusi kelompok, Ibu juga sangat aktif mengunjungi kelompok-kelompok lain, memfasilitasi ketika siswa mengalami kesulitan dalam hal mengerjakan tugas. Ya, kemudian yang terakhir itu yang saya jawab kemarin, Ibu bersama siswa betul-betul memanfaatkan ruang refleksi. Ya, siswa memberikan masukan tentang model pembelajaran, jenis praktik yang mungkin dapat dilakukan pada minggu-minggu berikutnya.
kemarin saya betul melihat bahwa sangat luar biasa Ibu Wayan. Ternyata dari problem yang Ibu Wayan konsultasikan pada saat praobservasi itu tentang keaktifan siswa, ternyata dengan perangkat yang Ibu buat, yaitu perangkat pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional itu telah mampu menolong Ibu mensukseskan pembelajaran itu, di mana siswa yang awalnya menurut Ibu tidak aktif ternyata kemarin itu sudah sangat aktif dan sangat luar biasa. Nah Ibu Wayan, kira-kira apa sih rencana tindak lanjut ke depan yang Ibu lakukan berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Baik, terima kasih Pak Gusta. Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan yang pertama itu untuk pelatihan guru. Misalnya saya mengikuti workshop IHT seperti itu. Kemudian yang kedua, saya selalu mengevaluasi diri secara berulang-ulang tentang atau mengenai strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian rencana tindak lanjut yang ketiga, saya bisa mengembangkan materi melalui berkolaborasi dengan guru, baik mengeluarkan pendapat atau ide atau gagasan dari rekan-rekan guru. Kemudian saya juga memanfaatkan teknologi baru yang mengenai proses pembelajaran yang berlaku saat ini. Dan yang terakhir, saya berharap Augusta sebagai wakil kurikulum bisa monitoring saya atau bisa selalu memberikan masukan kepada saya tentang rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan. Baik, terima kasih Bu Wayan untuk rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan. Yang menurut saya bahwa kita sebagai guru harus kita terus mau kompetensi kita lewat berbagai kegiatan secara berbanyak webinar dan konsep-konsep yang gratis, sehingga dapat menolong kita untuk memperoleh informasi baru tentang pembelajaran yang akan kita lakukan dan akan kita kembangkan. Nah, baik Ibu Wayan, dalam kesempatan ini mungkin saya mau memperoleh informasi dari Wayan tentang rencana pengembangan diri dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu, kira-kira dari strategi pengembangan, aktivitas pengembangan yang sudah dimunculkan pada saat pembelajaran itu, rencana pengembangan diri apa yang Ibu Wayan akan lakukan, tujuannya apa, kemudian kriteria keberhasilannya seperti apa, dan kemudian siapa yang mendukung untuk kegiatan pengembangan diri tersebut. Baik, untuk mendukung kegiatan pengembangan diri yang pertama itu Pak Gusta, mendorong partisipasi siswa aktif, ya, mendorong partisipasi siswa aktif. Ya, kemudian yang menjadi tujuan yang dicapai itu siswa aktif dalam pembelajaran. Ya, yang menjadi ukur keberhasilan itu yaitu 90 siswa itu aktif dalam pembelajaran. 90% itu aktif. Yang menjadi pendukungnya itu yang pertama kepala sekolah, yang kedua Augusta selaku wakil kurikulum, dan yang ketiga rekan-rekan. Yang rencana pengembangan diri yang kedua itu yaitu mengenai modal pembelajaran. Nah, yang menjadi tujuan pembelajarannya itu terdapatnya model pembelajaran, ya. Yang menjadi ukuran keberhasilannya itu dalam model pembelajaran bisa menggunakan satu atau dua model pembelajaran. Nah, yang menjadi pendukung itu kepala sekolah, wakil kurikulum, dan ketiga rekan-rekan guru. Kemudian yang berikutnya, yang dari rencana pengembangan diri yang berikutnya yaitu mendorong siswa untuk menciptakan suatu proyek. Ya, menjadi tujuan yang dari dicapai itu siswa mampu menghasilkan proyek. Ya, menjadi ukuran keberhasilan siswa. Seluruh siswa mampu menjelaskan proyek. Ya, yang menjadi pendukungnya itu kepala sekolah, wakasek ataupun guru-guru atau rekan-rekan. Kemudian aktivitas pengembangan yang baik, rencana pengembangan diri yang ketiga itu yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Jadi tujuan penduduk yang ingin dicapai yaitu siswa menghasilkan proyek. Ya, yang menjadi ukuran keberhasilan itu seluruh siswa mampu menyelesaikan proyek. Kemudian yang pengembangan diri yang keempat itu yaitu tentang
menciptakan lingkungan kelas yang aman, di mana tujuannya siswa dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung. Yang menjadi ukuran keberhasilan itu yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, pengembangan diri yang berikutnya itu dimana yang aspek pengembangan yang berikutnya tentang pemetaan gaya belajar siswa. Yang menjadi tujuan yang dicapai yaitu memiliki data berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, ukuran keberhasilan itu siswa dapat menyelesaikan tugas secara atau berdasarkan minat belajar siswa. Itu pengembangan belajar siswa yang kelima. Terus pengembangan belajar siswa yang terakhir, di mana dapat memanfaatkan ruang refleksi guru dan siswa. Yang menjadi tujuan yang dicapai yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide dan pandangan mereka. Yang menjadi ukuran keberhasilan itu minimal 90% siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Itu yang menjadi rencana tingkat atau pengembangan ini. Baik, terima kasih Ibu Wayan. Jadi saya sudah memperoleh beberapa informasi tentang rencana pengembangan diri ke depan. Jadi selain rencana tindak lanjut, di sini Wayan sudah menyampaikan bahwa Ibu Wayan akan lebih spesifik untuk mengembangkan diri bersama siswa itu, yaitu tadi itu mendorong partisipasi aktif siswa, kemudian tadi pengembangan pembelajaran, kemudian pembelajaran berbasis proyek, pengembangan keyakinan kelas, kemudian juga tadi itu memberikan ruang refleksi yang seluas-luasnya bagi Ibu Wayan tidak selaku guru maupun sebagai siswa. Bagi Ibu Wayan mungkin demikian ya percakapan untuk pasca observasi kelas ya, dengan harapan Ibu Wayan bahwa selepas ya supervisi, selepas bincang-bincang kita dari awal baik di pra maupun pasca ini, Ibu Wayan dapat memperoleh satu pengalaman yang baru ya, dan kemudian yang untuk memperlengkapi Ibu Wayan dalam pembelajaran berikutnya ya, mungkin masukan untuk Ibu Wayan pertahankan ya gaya mengajar Ibu seperti yang kemarin, kemudian modul ajar dikembangkan itu sudah harus berlandaskan pada pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya. Semoga pembelajaran berikutnya ya lebih maksimal ya, kemudian strategi pengembangan maupun aspek pengembangan yang ingin dicapai itu dapat terrealisasi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Wayan.